Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dinda Nurul Sifa, nomor BP 181044-2017. Saya akan mencoba menjelaskan materi fisika termal tentang engines atau mesin kalor dan refrigerator atau mesin pendingin. Materi pertama, kita akan membahas tentang mesin kalor. Apa yang disebut dengan mesin kalor? Perangkat apapun yang menyerap panas dan mengubah sebagian energi panas menjadi kerja atau usaha disebut dengan mesin kalor. Contoh mesin kalor yaitu turbin uap yang digunakan untuk menghasilkan listrik di sebagian besar pembangkit listrik saat ini. Mesin pembakaran internal yang digunakan pada mobil juga merupakan salah satu contoh mesin kalor. Mesin pembakaran internal yang biasa digunakan mobil tidak benar-benar menyerap panas, tetapi kita dapat memisalkannya bahwa energi panas berasal dari luar, bukan dari dalam, dan memperlakukannya sebagai mesin penggerak. Hanya sebagian energi yang diserap sebagai panas yang dapat diubah untuk bekerja dengan mesin panas. Alasannya yaitu bahwa panas saat mengalir membawa entropi yang entah bagaimana harus dibuang sebelum siklus dapat dimulai kembali. Untuk menghilangkan entropi, setiap mesin panas harus membuang beberapa limbah ke lingkungannya. Pekerjaan yang dihasilkan mesin adalah perbedaan antara panas yang diserap dan panas buangan yang dikeluarkan. Seperti pada gambar di samping, panas yang diserap mesin berasal dari tempat yang disebut reservoir panas, sedangkan limbah panas dibuang ke reservoir dingin. Temperatur reservoir ini TH dan TC diasumsikan tetap. Secara umum, reservoir dalam termodinamika adalah segala sesuatu yang begitu besar, sehingga suhunya tidak berubah secara nyata saat panas masuk atau keluar. Pada gambar di samping, kita bisa melihat QH adalah panas yang diserap dari reservoir panas dalam beberapa periode waktu tertentu, sedangkan QC adalah panas yang dikeluarkan ke reservoir dingin. Sedangkan W merupakan kerja bersih yang dilakukan oleh mesin selama. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa manfaat pengoperasian mesin kalor. Manfaat pengoperasian mesin kalor adalah usaha yang dihasilkan. Biaya operasi adalah panas yang diserap atau disimbolkan dengan QH. Oleh karena itu, dapat kita definisikan efisiensi mesin sebagai rasio manfaat per biaya adalah W per panas yang diserap. Muncul satu pertanyaan, yaitu untuk nilai yang diberikan, TH dan TE berapakah efisiensi maksimum yang diperlukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, menggunakan hukum pertama termodinamika memberitahu kita bahwa energi dikekalkan. Karena keadaan mesin harus tidak berubah di akhir siklus, energi yang diserap harus sama persis dengan energi yang dikeluarkan. Dalam notasi yaitu QH sama dengan QC ditambah W. Jika kita menggunakan persamaan 1.2 untuk menghilangkan W dalam persamaan 1.1, kita memiliki efisiensi E sama dengan QH dikurang QC per QH sama dengan 1 dikurang QC per QH. Jadi, efisiensi tidak bisa lebih dari 1 dan bisa sama dengan 1 hanya jika QC sama dengan 0. Selanjutnya, kita juga harus menggunakan hukum kedua termodinamika yang memberitahu kita bahwa total entropi mesin ditambah lingkungannya dapat meningkat tetapi tidak berkurang. Karena status mesin harus tidak berubah pada akhir siklus, entropi yang dikeluarkannya harus setidaknya sebanyak entropi yang diserapnya. Jadi, hukum kedua memberitahu kita bahwa QH per TH besar sama dengan QC per TC atau QH per QC besar sama dengan TH per TC. Memasukkan hasil ini ke persamaan 1.3 dapat disimpulkan bahwa efisiensi kecil sama dengan 1 dikurang TC per TH. Cara yang paling jelas untuk menghasilkan entropi baru adalah dalam proses perpindahan panas itu sendiri. Misalnya, ketika panas QH meninggalkan reservoir panas, entropi yang hilang oleh reservoir tersebut adalah QH per TH. Tetapi jika suhu mesin saat ini kurang dari TH, maka saat panas memasuki mesin entropi yang terkait akan lebih besar dari QH per TH. Dalam menurunkan batas persamaan 1.5 efisiensi mesin menggunakan hukum termodinamika pertama dan kedua. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat
mengetahui jawaban pertanyaan sebelumnya, yaitu bahwa tidak dapat mencapai efisiensi sama dengan 1 kecuali TC sama dengan 0 atau TH sama dengan tak hingga. Setelah kita membahas mesin Carnot, kita akan membahas siklus Carnot. Setiap mesin memiliki suatu zat yang disebut zat kerja, yaitu bahan yang benar-benar menyerap panas, membuang panas buang, dan menghasilkan kerja atau usaha. Pada banyak mesin Carnot, zat yang bekerja adalah gas. Untuk menghindari membuat entropi baru, kita perlu membuat T gas sama dengan TH. Kenapa harus T gas sama dengan TH? Karena panas tidak akan mengalir antar objek pada suhu yang sama. Secara teoritis, pentingnya siklus ini pertama kali ditemukan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824, sehingga siklus tersebut sekarang dikenal dengan nama siklus Carnot. Dapat disimpulkan bahwa jika gasnya tidak ideal dan jika zat yang bekerja sama sekali bukan gas, meskipun siklus Carnot sangat efisien, tetapi juga sangat tidak praktis. Selanjutnya yaitu 4 siklus Carnot. Bisa dilihat pada gambar. Bagian A yaitu pemuaian isotermal di TH sambil menyerap panas. B. Ekspansi adiabatik ke TC. Sedangkan C. Kompresi isotermal di TC saat mengeluarkan panas. Dan pada D. Kompresi adiabatik kembali ke TH. Selanjutnya, ini adalah diagram PV untuk gas monoatomik ideal yang menjalani siklus Carnot. Diagram tersebut merupakan diagram volume terhadap pressure. Selanjutnya, kita akan membahas mesin pendingin. Salah satu contohnya yaitu lemari es. Lemari es adalah mesin pemanas yang dioperasikan secara terbalik. Diagram mesin pendingin hampir sama dengan diagram mesin kalor. Bedanya yaitu terletak pada arah panah. Seperti pada gambar di samping, adalah diagram aliran energi untuk lemari es atau AC. Untuk lemari es, ruang di dalamnya adalah reservoir dingin dan ruang di luarnya adalah reservoir panas. Bagaimana kita harus mendefinisikan efisiensi lemari es? Sekali lagi, angka yang relevan adalah rasio manfaat per biaya, tetapi kali ini manfaatnya adalah QC, sedangkan biayanya adalah W. COP sama dengan QC per W. Hukum pertama memberitahu kita bahwa QH sama dengan QC ditambah W, sehingga COP sama dengan 1 per QH per QC dikurang 1. Perhatikan bahwa belum ada batas atas yang jelas untuk kuantitas ini. Secara khusus, hukum pertama memungkinkan COP lebih besar dari 1. Sementara itu, hukum kedua mengatakan bahwa entropi yang dibuang ke reservoir panas setidaknya harus sama dengan entropi yang diserap dari reservoir dingin. Selanjutnya, hubungan ini adalah kebalikan dari hubungan 1.4 karena entropi mengalir ke arah yang berlawanan. Memasukkan pertidaksamaan ini ke dalam persamaan 1.7 memberikan COP kecil sama dengan 1 per QH per QC dikurang 1 sama dengan TC per TH dikurang TC. Dan selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh mesin kalor dan mesin pendingin yang sebenarnya untuk mengurangi abstraksi dari bagian sebelumnya. Kita akan memulai dengan mesin bensin yang biasa digunakan di sebagian besar mobil. Zat yang bekerja adalah gas, awalnya merupakan campuran udara dan bensin yang diuapkan. Campuran ini pertama-tama disuntikkan ke dalam silinder dan dikompresi secara adiabatis oleh piston. Akhirnya, gas buang panas dikeluarkan dan diganti dengan campuran baru pada suhu dan tekanan yang lebih rendah. Apa yang sebenarnya terjadi adalah piston mendorong campuran lama keluar melalui katup dan menarik campuran baru melalui katup lain, mengeluarkan panas tapi tidak melakukan kerja jaringan. Siklus ini disebut siklus Otto, diambil dari nama penemunya yang bernama Nicolaus August Otto. Gambar di samping merupakan siklus Otto yang ideal, perkiraan dari apa yang terjadi pada mesin bensin. Di mesin sebenarnya, rasio kompresi V1 per V2 lebih besar dari yang ditunjukkan pada gambar di samping, biasanya 8 atau 10. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang mesin kalor dan mesin pendingin. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.